Ayo belajar konteks waktu ayat Alkitab dengan Pendeta HTD. Very clear. Ya, yuk belajar konteks waktu ayat Alkitab yuk. Ya. Alkitab itu, kitab suci itu tidak bisa dibatalkan. Betul. Yohanes 10 ayat 35. Yesus sendiri berkata, kitab suci tidak bisa dibatalkan. Semua yang tertulis dalam kitab suci tetap tertulis. Yesus juga memberitahu, kitab suci itu ada konteks waktunya. Kapan terjadi, kapan berlaku. Yuk belajar konteks waktu dengan Pendeta HTD. Konteks waktu ayat Alkitab. Saya ambil 3 contoh saja. 1. Yohanes 16 ayat 25-26. Aku memberitakan kepadamu tentang Bapa, ya. Kiasan tentang Bapa. Pada hari itu engkau tidak lagi meminta kepada Bapa. Aku juga tidak minta kepada Bapa bagimu. Lalu Yesus ngasih tahu, mintalah kepadaku dalam namaku. Yohanes 14 ayat 14. Artinya apa? Yesus ngasih tahu, ada kalanya kamu itu meminta kepada Bapa, lalu ganti kamu meminta kepadaku. Artinya ayat Alkitab itu ada konteks waktunya. Yesus menyuruh berdoa, minta kepadaku dalam namaku. Ketika Yesus sudah naik ke surga, minta itu kepada Yesus dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 14. Tapi kalian masih ngotot minta itu kepada Bapa. Salah konteks waktu. Ketika Yesus masih jadi manusia, mintalah kepada Bapa, kepada Allah yang dipanggil Bapa, kepada nama sebutan atau kiasan dari Yesus Allah. Anda bisa nangkep ini? Nangkep nggak? Ya, bahwa pada saat Yesus manusia, Yesus berdoa kepada Bapa. Betul. Ketika Yesus sudah naik ke surga, tidak lagi. Karena Yesus adalah Allah, itu bisa nangkep sampai sini. Konteks waktu sebuah ayat Alkitab. Itu nomor 1. Nomor 2, Matius 6 ayat 9 sampai 15. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, yang sering disebut sebagai doa Bapa kami. Di sini disebut doa Bapa kami. Di luar negeri disebut doa Tuhan. Ya. Kalau kamu menyebut doa Bapa kami yang di surga, Anda berdoa kepada Bapa atau kepada Allah? Kepada Bapa, Pak. Salah. Bapa kami artinya Allah. Makanya disebut doa Tuhan. Ya. Lalu Yesus berkata apa? Mintalah kepadaku. Itu masih satu rangkaian dengan tadi ya, kiasan. Yang kedua adalah baptisan. Ya. Matius 28 ayat 19. Baptislah dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Hanya terjadi ketika Yesus masih di daratan di bumi. Catat baik-baik. Baptisan Matius 28 19 khusus terjadi ketika Yesus masih di bumi. Lalu ketika Yesus naik ke surga, baptisannya nggak itu lagi. Baptisan dalam nama Yesus Kristus. Kisah 2:38, kisah 10:48. Nangkep nggak sampai sini? Bahwa ayat Alkitab itu ada konteks waktunya. Ketiga, Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran. Hari ini masih banyak orang ngomong Yesus jalan kebenaran. Semuanya itu ada konteks waktunya. Yesus jalan kebenaran kepada Bapa hanya berlaku ketika Yesus masih jadi manusia. Yesus sekarang Allah itu sendiri kok. Anda masih nyebut jalan kebenaran. Kamu menghujat Yesus gara-gara tidak paham konteks waktu ayat Alkitab. Kalian bisa nangkep seperti ini? Nangkep nggak?
kitab suci tidak boleh atau tidak dapat dibatalkan. Yohanes 10:35. Ayat-ayat Alkitab itu tetap tertulis. Yesus jalan kebenaran tetap tertulis. Berdoa kepada Bapa kami yang di surga tetap tertulis. Baptisan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus tetap tertulis. Yesus memberitahu, berubah. Ya, doa kepada Bapa menjadi doa kepadaku dalam namaku. Baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus berubah menjadi baptisan di dalam nama Yesus Kristus. Ada konteks waktunya. Anda paham sampai sini? Ya, belajar dengan Pendeta HTD, ikut sekolah Alkitab gratis di tempat kami. Ya, supaya Anda paham. Kalau enggak ya kamu jadi orang paling tegar tengkuk, gitu. Yesus saja udah ngasih tahu kok. Ya, terjadinya penyimpangan ini 85% Tritunggal itu terjadi karena tegar tengkuk, karena tidak paham konteks waktu. Perhatikan, kitab suci tidak bisa diubah, ya. Kitab suci tidak dapat berubah, tetapi konteks waktu itu ada. Yesus Tuhan dan Allah, Dia duduk di tahta, dalam terang tak terhampiri. Yesus Maha Kuasa, Alfa Omega, dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi very clear, kitab suci tidak bisa dibatalkan. Tetapi kitab suci Alkitab itu ada konteks waktunya. Belajar konteks waktu sama Pendeta HTD. Ikut sekolah Alkitab gratis. That's it.